di mana saja warga SMK Karya Murni, baik siswa, guru maupun orang tua siswa. Hari ini kita episode kedua ya. Ya. Episode kedua. Kemarin itu kita wawancara OSIS yang multi talent. Hari ini saya kedatangan dua narasumber baru, ya, siswa-siswi SMK dari program keahlian perhotelan ya, akomodasi perhotelan. Nah, pemirsa, di sekolah kita ini tiga program kalian. Yang pertama akomodasi jasa perhotelan, teknik instalasi tenaga listrik, kemudian yang terakhir teknik kendaraan ringan otomotif. Jadi ketiga-tiganya lumayan berkembang dengan baik. Sekarang yang kelas 12 itu mau PKL ya, praktek kerja lapangan. Jadi hari ini saya bincang-bincang dengan mereka ya, jangan terlalu kaku ya. Ya. Jadi gini, coba dari ini dulu apa ini? Dari saya. Kamu ya. Jadi coba kau ceritakan kau punya background itu, maksudnya kamu lahir di keluarga apa, kemudian kenapa kamu termotivasi sekolah di sini, kemudian apa saja yang kamu hal-hal yang baik yang kamu sudah capai di dunia pendidikan, misalnya dari SMP juara berapa, apa pernah ikut lomba, kemudian di SMK Karya Murni itu apa yang membuat bakat kamu itu terus maju. Coba ceritakan. Di sini aja kayak apa? Di platform juga tidak apa. Oke guys, jadi perkenalkan nama saya Skolastika Sarinda. Saya biasa dipanggil Viola. Saya lahir di Dalayan Sampah pada tanggal 10 bulan 2 2008. Saya usia 18 tahun dan saya sekarang sudah di kelas 12. Saya jurusan perhotelan. Sebentar lagi kami mau PKL dan saya PKL-nya di Untung kami sudah dapat hotel, yaitu di Unisari di Hotel Bintang 3 di Labuan Bajo. Waktu hari Senin kami turun ke bawah dengan teman-teman. Dan ya, untuk keluarga saya anak pertama dari 3 bersaudara, 2 laki-laki 1 perempuan. Jadi kalau misalnya dibilang anak pertama nih Pak, saya itu adalah Tulang punggung. Itu ya, tulang punggung keluarga, dari kebanggaan keluarga. Tapi Ya, saya salut dengan saya punya mama. Dia tuh tidak pernah bilang kalau saya juara 1, juara 2. Yang penting dia bilang naik kelas saja. Ya. Hebat punya mama dia. Ya. Tidak terlalu menuntut saya untuk juara berapa di sekolah, tidak. Dan saya waktu kelas 1 memang dulu saya juara 1, tapi kelas 2 ini naik kelas 3 saya juara 2. Berarti saya punya peringkat turun nih. Turun, ya. Begini, memang kalau misalnya mengajar itu lebih gampang daripada mempertahankan. Iya. Ya. Kalau mengajar itu kan dia punya tujuan. Iya. Kalau mempertahankan itu susah sekali. Dia menahan tapi yang lain mengejar. Ya. Itu yang paling paling susah ya. Nah, jadi gini Tola. Dulu itu kan waktu SMP saya dengarkan kamu pernah ikut lomba ya. Iya. Dan itu juara toh? Iya. Kemudian waktu SMK ini juga dulu 2024 ya. Iya. Kamu juara 1 lomba pidato bahasa Indonesia. Waktu itu kan saya masih pembina pramuka ya. Betul. Jujur waktu itu saya tidak latih kamu. Iya. Kamu bakat alami ya, guru bahasa Indonesia waktu itu kamu Bu Vera ya. Iya. Jadi ya piagamnya ada tuh, masih ada sekarang ya, masih ada di lemari. Nah, jadi gini guys, Viola ini dia mantan OSIS. Iya betul. Ya, mantan OSIS dari masa transisi. Masa transisi itu maksudnya dari sana ke sini. Ya. Dari gedung lama ke gedung sini ya. Jadi Viola juga public speakingnya bagus. Bahasa Inggris juga oke. Lumayan. Bagaimana bahasa Inggrisnya? Kalau nilai dari 1 sampai 10 saya masih di bawah. Ya, kayak standar. Oke. Yang penting begini. Kamu punya niat, punya cita-cita. Iya. Tujuan kamu apa? Harus positioning diri itu begitu. Jadi saya mau kerja di hotel, yang saya harus paham apa? Iya. Misalnya saya harus paham manajemen hotel. Ya udah, belajar
positioning di hotel, manajemen hotel. Tapi kalau misalnya saya harus bisa jadi guide, harus bisa berkomunikasi dengan bule, pengalaman banyak, kemudian ketemu dengan orang-orang internasional atau mancanegara. Jadi ya positioningnya harus bisa bahasa Inggris. Nah, fokusnya di situ. Itu ya. Nah, saya kembali ke Jeskito ya. Ngomong-ngomong, juara kemarin itu diambil oleh dia ya. Iya. Dia yang Jadi kejar. saya ucap selamat dulu ya, karena dari 18 ya, 18 siswa, 19 siswa itu kamu juara 1. Luar biasa ya. Artinya kan peningkatannya dari juara 3 kan? Iya. Dari 3 lompat ke 1. Jadi mudah-mudahan kamu mempertahankan terus ya. Kejar kamu dari Kejar. belakang. jadi gini Jeskito. Kalau saya melihat kemarin itu kan ketika pembacaan juara itu, saya melihat itu kebanyakan yang juara perempuan. Jadi pahlawan prianya cuma 1. Cuma dia saja. Artinya kan bukan lain dari yang lain. Jadi kita itu sebenarnya di mana saja, kalau kita serius pasti kita berguna, pasti kita jadi nomor 1. Dan iya benar. Nah, kemudian begini, coba kamu ceritakan apakah pernah dari SD, SMP itu kamu pernah juara tidak? Kemudian kamu seperti apa didikan orang tua di rumah? Apakah mereka mendorong kamu untuk terus belajar di rumah misalnya, atau misalnya mereka dorong kamu supaya kerja saja, tidak pernah baca buku misalnya? Karena kan orang tua itu kan terkadang ada banyak ya, ada banyak atau ada sedikit, tapi kebanyakan mereka itu tidak begitu paham terkait dengan mendukung cita-cita anak. Mereka hanya tahu bahwa cari uang untuk mendukung sekolah, tapi prosesnya kan mereka tidak tahu ya. Bukan salah mereka, karena mereka juga kualitas pendidikannya mungkin kurang ya. Karena kan kemajuan kan baru sekarang. Zaman mereka dulu kan tidak ada. Ya toh? Coba kau ceritakan seperti apa dulu. Jadi sebenarnya saya Pak dari orang tua sih Bebas ya. kalau misalkan untuk pendidikan kalau untuk Belajar ya. tapi kalau ada sedikit pekerjaan bekerja dulu, kalau ada waktu istirahat dan ada waktu luang ya Belajar. dan pendidikan orang tua itu yang paling penting mereka bilang itu jujur serta saling menghormati sesama atau toleransi. Toleransi. Jadi orang tuanya Nusantara banget ya. Iya kan? Atau Manggarai. Jadi ya orang tua memang harus seperti itu ya. Artinya kan kamu itu kan sekolah di sini hanya 1 hari itu hanya 6 jam. Iya. Itu pun guru di sini tidak semua dia mendampingi kamu terus. Kamu duduk di mana, apa di mana, tidak. Karena satu ruangan itu ya di handle oleh 1 guru dalam kurun jam tertentu. Jadi tidak semua anak itu dalam 1 hari atau dalam 6 jam itu di handle semua oleh guru. Jadi tidak akan mungkin guru itu bisa mengetahui seluruh permasalahan kamu dalam 1 hari, kecuali mungkin nanti kamu lebih parah, kemudian dia akan bisa cari tahu lebih lama lagi. Nah, tapi kalau 1 hari itu waktu yang paling banyak kan di rumah dengan orang tua. Artinya kan kerja sama, makan sama, ya tidur sama dengan orang tua. Kalau misalnya orang tua tidak peduli kan tidak masuk akal toh. Ya. Artinya kan bukan berarti orang tua tidak maksudnya bahwa oke lah kalian sekolah di sini, tetapi itu tadi kita memiliki keterbatasan waktu untuk membina sikap, membina mental, dan membina yang lain-lain dalam 1 hari. Karena kita itu kan mungkin saja hari ini ingat, besok tidak. Iya. Ya kan? Pelajaran hari ini ingat tapi besoknya tidak. Kan begitu. Jadi ya kamu harus bisa memahami itu toh. Nah, oke. Saya ada pertanyaan buat Ciola. Begini. SMK Karya Murni itu kan SMK yang memiliki 3 program kalian, atau dulu itu disebut jurusan. Kalau sekarang itu namanya program kalian. Nah, kenapa kamu sampai milih jurusan atau program kalian
akomodasi jasa perhotelan, apakah punya tujuan tertentu? Misal begini, Pak, saya pengen paham hotel, besok itu saya buka penginapan di Kampung misalnya, terus saya bikin website ya, jual di internet, kemudian orang-orang datang, lalu tempat itu viral dan saya dapat untung, misalnya begitu toh. Orang-orang datang bayar tiket, saya dapat untung, misalnya begitu. Coba kamu ceritakan apa motivasi kamu sehingga kamu pilih program kalian perhotelan. Oke, baik. Jadi saya pilih program keahlian perhotelan yang pertama itu Pak, karena dari dulu, dari SMP setelah saya tamat, saya itu memang pilihnya di SMK. Nah sebenarnya saya mau SMK di Labuan, karena saya juga belum, karena masuk brusurnya belum masuk di SMP kami waktu itu. Jadi pas ada berkapa saya ada waktu itu waktu pergi ya, untuk pengenalan sekolah ini. Jadi saya pikir ternyata di rangganya kita di Lembor ini ada SMK. Jadi saya pilih SMK di SMK Karya Murni ini. Yang pertama, saya memang dari awal suka di bagian perhotelan. Kenapa? Di bagian perhotelan ini sudah pasti ya belajar bahasa Inggris tuh. Nah, karena saya juga merasa saya ini kurang, ya dari SMP saya memang kurang betul fase dalam bahasa Inggris. Jadi di SMK ini saya bisa belajar bahasa Inggris, dan apalagi di SMK kita ini ada 2 bahasa, yaitu bahasa Jerman dan bahasa Inggris. Dan kenapa saya juga pilih di program perhotelan ini? Karena kalau misalnya untuk hotel kan Pak, tidak lari jauh dengan kehidupan saya sehari-hari di rumah. Mungkin di hotel ini lebih apa ya? Ya lebih lengkap. Kalau di rumah kan sekedar urusan bagian rumah kan. Gitu. Dan kenapa juga saya pilih di hotel ini, karena ya supaya lebih banyak kenal dengan turis, bule, ya untuk memperbaiki saya punya speaking Inggris. Oke, karena sebenarnya kalau kita paham bahasa Inggris itu kita bisa mengenal lebih dalam lagi tentang dunia ya. Daerah mana saja di muka bumi ini kalau kita paham bahasa Inggris kita akan mengerti, karena tidak akan mungkin kalau kita paham misalnya negara Uzbekistan, kalau kita tidak paham bahasa Inggris, harus paham bahasa Uzbekistan dulu. Kapan baru bisa paham? Ya dong. Tentu segala informasi yang ada di Uzbekistan itu harus diakumulasikan dalam bahasa Inggris. Nah, ketika kita paham bahasa Inggris, maka kita bisa mengerti bagaimana negara Uzbekistan. Itu misalnya ya. Jadi dunia itu semacam digenggam oleh informasi atau narasi bahwa bahasa Inggris itu harus nomor 1 menjadi bahasa dunia, bahasa internasional. Nah, kemudian saya kembali ke Deskito ya, Gatot Kacanya Karya Murni, karena laki-laki sendiri itu. Gatot Kaca. Kalau Manggarai pahlawannya siapa? Motangua. Ya itu. Menumpung ya. Jadi saya masih ingat dulu tuh Deskito sangat kecil dulu. Iya betul Pak. Kecil, hitam lagi ya. Tidak Pak. Putih dia dulu ya. Sekarang yang berubah kulitnya, dulu dia putih imut. Maksudnya begini, dulu itu saya tidak pernah anggap bahwa oh ini anak ini kok bakatnya apa sih? Saya ini tuh waktu itu kan saya masih pembina pramuka ya. Saya mencari orang-orang yang punya bakat, artinya kan dia punya kemauan, sedikit bakat tinggal dipoles saja. Nah, saya cari dia ini kan apa sih bakat dia? Cari juga satu tidak ada. Ya pramuka dia tidak mau, olahraga dia tidak mau. Apa sih ini anak? Manusia tidak mau. Ya, memang manusia juga kan tidak mau. Begitu. Saya buka ke budaya, dia paham goet Manggarai tidak juga. Ketika dia naik kelas 2, saya baru paham, oh dia akademi murni, artinya kan dia fokus ke akademi pelajaran. Tidak apa-apa, itu bagus juga. Ya toh. Jadi gini Deskito, kenapa kamu itu termotivasi milih jurusan akomodasi perhotelan, kemudian sekolahnya di sini? Artinya kan di Labuan Bajo kan masih ada sekolah, atau ada sekolah yang notabene jurusannya sama, di Ruteng juga demikian, ataupun di daerah-daerah lain di NTT ini, atau bisa di lintas provinsi juga. Nah, kenapa kamu milih SMK Karya Murni yang notabene ya fasilitas kita ya masih belum terlalu begitu banyak lah, tapi sudah ada toh. Seperti apa? Coba kau cerita.
sebenarnya saya pengen kemarin tuh masuknya di sekolah seminari. Oh. Kemungkinan waktu pas kami sudah ujian di kelas 9 SMP itu brosur dari seminari Labuan Bajo sudah disebarluaskan di seluruh sekolah. Waktu itu Pak Gusti meminta saya untuk seleksi dan ikut untuk masuk ke seminari. Akhirnya Bagus di guru SMP ini. iya Pak. Ya. Akhirnya saya ngobrol dengan orang tua dan orang tua tidak setuju Pak. Dan mereka sudah memberikan alasan yang cukup jelas. Dan akhirnya kemarin saya mengambil keputusan untuk masuk di SMK sini dan mengambil program keahlian jasa perhotelan. Nah, alasan saya juga masuk di sini supaya bisa membantu sedikit pekerjaan rumah. Oh. Ya. Biar dekat dengan orang tua. Jadi dekat kemudian bisa bantu orang tua ya. Apa punya tujuan lain, misalnya kan saya harus bisa menjadi seorang guru misalnya ya, guru di bidang perhotelan. Ya, bisa saja tuh. Iya. Kemudian saya pengen jadi guide ya. Kan profesi sekarang kan yang paling banyak uangnya kan di Oke. guide ya. Iya betul. Yang usaha-usaha wisata itu. Yang paling, karena dia bermainnya dolar, bukan rupiah lagi. Kalau Pak kamu ini miskin sekali. Ya. Jadi apakah ada motivasi lain ya dia milih jurusan? Yang pertama itu supaya public speaking lancar, tidak kaku ngobrol dengan orang baru, apalagi dengan turis Kuliah ya, mancanegara. Terus saya juga pengennya mengenal dan memahami lebih dalam tentang dunia perwisata sehingga bisa cari lapangan pekerjaan. Ya, oke. Jadi harapannya begini, kamu yang tamat-tamat di sini bukan hanya mencari lapangan pekerjaan, tapi bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Iya betul. Itu harapannya. Mudah-mudahan bisa. Loh. Ya, Pak. Tapi yang jelas, yang alumnus dari sini, dia harus bisa, paling standar itu dia harus bisa bekerja. Ya, Pak. Ya, dia harus bisa bekerja. Syukuran terbesar adalah dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan Pak, dan untuk berguna bagi lingkungan toh. Nah, saya pengen ulik-ulik ini tanya ke kalian berdua. Kan kemarin satu semester itu kan ada kokurikuler ya. Iya betul. Ada public speaking, bukan public speaking, Iya, Pak. vokal group ya. Vokal Group. terus Torokan, iya. budaya. Ya, apa namanya? Apa namanya itu? Muatan lokal kalau itu. Ya, Kayak muatan mulak. lokal. Ya, muatan lokal, kemudian public Apa kan? conversation ya. Conversation. Kemudian Seni tari. seni tari ya. Ya, Pak. Speaking juga Pak, speaking bahasa Speaking, ya. Indonesia. Jadi kamu kemarin ikutnya apa? Pilihnya apa? Vokal, Pak. Vokal group. Ya, Pak. Bahasa Inggris. Vokal group ya. Atau viola? Kalau saya ada dua, yang pertama saya di speaking di bahasa Indonesia dan di mulak. Di mulut. Di Vokal mulak. group. Jadi gini pemirsa, penonton yang ada di rumah atau di mana saja warga SMK Karamuni. Jadi ada kearifan lokal di kita punya, kokurikulernya itu bicara soal bagaimana budaya Manggarai ya, latih goet, latih torok tai, intinya latih tudak, Betul. upacara adat ya, cocaran bisa apa namanya bagal ya, Ya, Pak. dari A sampai Z. Kalau tidak cara menerima tamu, Cara menerima pakai tamu, ya. adat Manggarai. Iya. Kemudian bagaimana caranya bangun rumah adat ya. Pokoknya semuanya dibahas, diajarkan, dipraktekkan. Nah, kalau di vokal group kemarin itu kan sekarang kan Ibu Vira sudah Sudah pindah. pindah ya. Karena kan Ibu Vira itu kan dia paham notasi. Nah, kalau yang lain kan mungkin apa namanya kelebihannya ya bukan di situ ya. Jadi mungkin satu semester ke depan ini itu tidak aktif untuk vokal suara karena saya ajukan ke yayasan kemarin, mereka masih mencari guru yang bisa baca not itu, seni budaya maksudnya, yang musik juga begitu. Nah, kalau soal conversation ya, conversation itu kan dia latih ngomong bahasa Inggris toh, Iya, betul. dengan bahasa Jerman juga ya.
Nah, latih ngomong itu kan karena begini, saya dulu kan pernah sekolah juga. Iya, Pak. Ya, saya kan jadi guru ya. Iya. Nah, kalau misalnya di buku itu, ketika bahasa Inggris dia tanya misalnya, ada tulisan yang aturannya adalah harus begini, how are you today misalnya. Kalau kita praktekkan di hari-hari itu bahasanya tidak seperti itu ya. Artinya kan dia lebih ke keprecisan percakapan yang singkat saja. Are you okay? Are you fine? Ya. Pokoknya bahasa yang simple singkat. Kan kalau di bahasa Indonesia kan bisa begini. Bagaimana kabarmu hari ini? Iya. Ya dong. Nah, kalau misalnya dipersingkat, kamu baik-baik saja enggak? Ya dong. Apa kamu baik-baik saja? Oke. Begitu. Nah, artinya kan ada perbedaan antara aturan yang ada di buku kemudian yang kalian praktekkan di kehidupan nyata ya, di pasaran. Tetapi bukan berarti perbedaan itu yang menyebabkan kalian bikin tembok pemisah, tidak. Sumbernya dari buku tersebut ya. How are you itu kan sumbernya itu, kemudian nanti kamu bahas di percakapan kan pasti ada sumber dari how are you tadi, misalnya are you okay ya, are you fine, jangan begitu. Nah, kemudian begini, di PKL itu kan selama 6 bulan toh, dimana itu dilatih bahwa kau punya skill bahasa, kemudian apa saja ya, tingkah laku, etika dan manajemen, kemudian SOP perusahaan lah kamu harus paham. Nah, kira-kira apa yang kalian takutkan misalnya dari Viola dulu? Yang saya takutkan itu karena kami juga waktu di hotel Penisari itu sudah diberitahukan aturan-aturan dan larang-larangan yang tidak boleh kami lakukan di hotel. Yang paling saya takutin Pak adalah terlambat banget. Ya, karena di situ kami ada penaltinya. Kalau misalnya terlambat berapa menit itu kami ada penaltinya. Karena namanya manusia ya Pak, tidak mungkin yang selalu tepat waktu. Mungkin ada kendala apa yang bikin kita terlambat. Saya takutnya itu di balik terlambat itu. Kalau terus gitu, ketakutannya apa? Apakah sama dengan Viola atau berbeda? Kesalahpahaman. Misalnya tentang suatu barang. Misalnya kita melakukan kebersihan terhadap suatu kamar. Akhirnya, misalnya menggunakan chemical. Chemical itu kan ada 3 jenis, untuk logam, untuk kayu, dan untuk kaca. Misalnya kan begini, chemical untuk kayu kita diberikan untuk kaca. Jadinya kan tidak bersih. Jadinya menimbulkan kesalahan dan komplain dari tamu. Oke, ya Pak. Komplain dari tamu itu yang bikin kita anak PKL seperti kami takut. Ya. Jadi saya baru paham ya. Ternyata di hotel juga itu ada pembersih yang sejenis seperti itu. Artinya kan beda-beda ya. Ya mungkin saja tamunya pecah kaca kasih. Oh ya, untuk bersih kaca ya, bersih kayu. Iya benar. Bersih Ya. juga beda. Oke. Maklum ya, saya ini tidak terlalu paham soal hotel ya. Iya. Jadi itu yang kalian takutkan. Untuk Viola, sebenarnya sih bangun cepat dan tidak bangun cepat itu tidak punya rumus ya. Iya. Tetapi kebiasaan saya, misalnya saya ambil pengalaman pribadi, kamu ambil nanti pengalaman saya, oke, tidak apa-apa. Intinya kita pribadi punya pemikiran masing-masing, punya kebiasaan masing-masing. Nah, saya kalau misalnya bangun cepat, biasanya tidur cepat. Tapi kalau misalnya bangun lama, tidur juga lama. Artinya begini, kalau saya bangun jam 6, pasti saya tidur jam 9 malam. Ya, begitu ya. Kalau saya bangun jam 8, pasti saya tidur jam 10 malam. Kalau saya bangun tidur jam 11, 12, pasti saya bangun jam 9 pagi. Artinya, kamu kan masa pertumbuhan. Jadi waktu untuk istirahat itu sangat berharga. Untuk apa? Untuk metabolisme tubuh supaya otot itu bertambah, tulang itu bertambah. Kamu kan harus tinggi, badannya harus besar ya.
Artinya kan seiring jalannya waktu kamu harus bertumbuh ya. Nah, itu apa namanya, kebiasaan saya. Kemudian kalau misalnya saya ada kerja malam sampai jam 12, saya harus tidur dan saya harus tahu bahwa saya tidur jam 12 dan kemudian saya harus bangun jam 6. Maka sebelum tidur saya omong ke diri saya harus bangun jam 6. Lalu saya tidur. Diam aja di kasur, jangan ngapa-ngapain, saya harus bangun jam 6. Artinya apa? Ada kromosom di otak itu, neuron di otak itu yang memerintahkan menyambung sel-sel untuk bisa psikologis kognitif ya, untuk bisa memerintahkan bahwa besok pagi tubuh ini harus bangun. Jadi dia semacam alarm begitu, semacam alarm untuk bisa kamu bangun tepat waktu sesuai dengan apa yang kamu pikirkan malamnya sebelum kamu tidur. Jadi begitu. Itu untuk untuk bangun pagi itu ya. Kalau yang kamu takutkan, misalnya kekeliruan dia, apa namanya alatnya tadi? Chemical ya. Saya mau ngomong chemical. Chemical. Oh, chemical. Oke. Kenapa harus beli ya? Karena obat-obatan bahan kimia. Oh, saya pikir dia semacam alat. Tidak ya. Oh, Bahan kimia cairan ya. Ya. Oh, kalau misalnya kita bersih kaca tiba-tiba untuk lantai pecah kacanya misalnya ya. Kan rusak loh. Kaca di hotel kan besar-besar dan mahal. Tebal lagi. Ya. Hai. Oke. Itu kamu harus hati-hati nanti ya. Artinya kan sebisa mungkin 1 minggu pertama harus berjalan dengan senior. Pengenalan ya. Jadi kalau misalnya kamu bingung, kamu harus memastikan bahwa ke seniornya yang botol yang mana yang untuk kaca, botol yang mana untuk kayu. Kalau kamu tidak bisa kamu warna memang kayu untuk warna. Tulis semua di situ, pakai spidol. Kayu ya di botol. Kalau dia bahasa Inggris ya. Kayu untuk kaca tulis kaca, untuk lantai. Tulis pakai spidol senoman itu kan. Supaya kamu tidak bingung. Kemudian nanti kan ketika kamu ambil, kamu tidak bingung lagi saya bersih kaca, tinggal lihat aja kacanya ada tulisan kacanya, kan begitu. Nah, ya mungkin juga begini, kan di hotel itu kan masing-masing cleaning area itu dia punya base sendiri untuk bersih ya. Obat itu kan pasti dia satu orang milik satu orang, tidak begini bertebaran di gudang. Tidak mungkin kamu bingung kan, kamu tulis semua di gudang itu toh. Kaca satu-satu setiap botol kan marah nanti harganya. Pula siapa ini? Kok ganti semua merek? Kan begitu. Nah, untuk barangnya kamu tak kasih tanda memang. Artinya kan itu barangnya kamu dan kamu paham barang itu. Itu untuk untuk meminimalisir risiko-risiko seperti itu. Nah, kemudian begini. Kalau kerja di hotel itu kan kerjanya ya melelahkan tapi tidak panas. Ya, karena di ruang AC. Melelahkan tapi tidak panas, kecuali kalau di dapur ya. Di dapur sama di bagian setrika itu laundry ya. Ya laundry namanya ya. Iya, Pak. Kecuali yang itu karena itu kan bermainnya panas dan uap. Iya. Apalagi kalau masak itu kan ya mainnya api ya. Gitu. Nah, kamu yang cleaning itu kan misalnya dipercayakan untuk bersih area atau front office ya, yang pasti jarang kena matahari, ya tuh, aktivitasnya full, kemudian rawan dalam kan begini, terkadang tamu itu juga dia mencoba pegawai hotel ya, dia biasanya begini, dia simpan tas di kamar, pura-pura dia pergi. Kita bersih paginya, dalam tas itu banyak uang misalnya ya. Saya tidak menakut-nakuti kalian. Untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu kan, jangan pernah sedikit pun kita, meskipun hari ini kita tidak makan ya, meskipun kita tidak ada uang sama sekali, kalau kita lihat uang banyak, kita jangan ambil 1.000 pun atau spesial pun. Apa salahnya kita pergi aja ketemu orang, tolong kan, misalnya kita tidak
makan, tidak ada apa, tidak ada uang satu hari itu toh, Iya. tidak bisa beli makan, ketemu orang, tolong saya tidak makan pagi, tolong belikan saya makanan, gitu ya. Artinya kan Tidak pinjam. lebih bagus minta tolong, minta bantuan daripada kita ngambil, gitu ya. Karena kejujuran itu berharga, sangat penting. Jujur itu sangat berharga. Jadi orang jujur itu langka sebenarnya. Iya betul. Langka. Artinya langka dalam artian di bidang kerja apa aja orang jujur itu selalu tahu. Oke, gitu. Nah, saya mau tanya ke kalian dua. Yang terakhir, kira-kira harapan kalian pengennya seperti apa sekolah kita ke depan? Harapannya. Kemudian nanti sebelum ke pertanyaan itu saya pengen tanya siapa sih guru yang paling paling galak di sini, kemudian paling baik, paling saja lah intinya, mungkin nanti guru kalian nonton toh, Iya. mungkin dia bisa berubah, saya begini menurut siswa ini, dia tidak akan marah karena kan pendidikan itu kan usaha bersama untuk memajukan sebuah bangsa ya. Jadi kalau ada satu dua kritikan selalu wajar, itu demi kemajuan produk pendidikan. Silakan, apa yang kira-kira seperti apa pandangan kalian guru di sini? Kalau menurut saya, kalau untuk di sekolahnya, Ya. apalagi kami di perhotelan, karena fasilitasnya kami sudah agak lengkap, 80% ya ya. 80%. Dan itu semoga nanti adik-adik kami yang lainnya Pak bisa lebih lengkap lagi daripada kami Oke. ke depannya. Dan sekolah kita juga, apalagi sekolahnya kita nih ke Pak Kersanto, ya maunya untuk posisi yang ini ke depannya semoga mereka bisa melakukan revitalisasi. Ya, tanam bunga ya atau Pohon. pohon. Oke. Biar di pinggir-pinggir itu tidak bisa. Iya. Dan untuk guru, kalau yang paling galak itu paling galak. Saya yang paling galak ya. Ya kenapa saya bilang begitu? Kalau misalnya guru-guru yang lain yang suruh Pak, contohnya untuk suruh laki-laki sedang dalam, kalau tidak ada IT berarti mereka tidak masuk ke dalam. Oh begitu ya. Iya. Terus mereka masih leha-leha. Tunggu Pak Ignas dulu. Karena kalau lihat, biar kita di depan gerbang sudah, berarti mereka sudah mulai sedang dalam. Takut mereka. Takut ya. Padahal saya tidak terlalu. Iya. Tapi bagi mereka, mungkin bagi saya juga ya. Kalau misalnya sudah lihat kita di gerbang, takut sudah. Takutnya di apa ya? Padahal kita tidak pukul, tidak apa, tidak takut sakit. dilihat, takut Iya. dilihat. Dan untuk guru yang paling baik itu ada banyak guru yang paling baik. Ya. Semua. Apalagi saya punya guru wali kelas, Ibu Olive. Itu guru paling baik, sudah sama kayak apa ya? Kayak mama sendiri, mama kedua. Oke. Iya. Kalau dari Deski itu? Kalau menurut saya seperti tidak ada guru yang galak. Gara-gara. Guru marah itu pasti ada alasan yang jelas. Iya. Dan siapa yang berbuat itu pasti para siswa. Iya. Dan guru memberikan nasihat itu untuk masa depan kan sebagai siswa. Ya, supaya masa depan memiliki akar yang lebih baik. Oke. Baik ya. Jawabannya bagus ya. Artinya kan begini. Sebenarnya sih guru tidak boleh marah seharusnya. Iya. Tetapi ada satu kondisi tertentu, karena guru itu kan tidak selamanya dia jenius. Iya. Ya, ada satu kedua kondisi yang membuat dia itu. Tetapi dalam hal ini guru tetap berusaha untuk menjadi yang terbaik, menjadi seorang yang hebat lah untuk anak-anaknya, untuk siswa-siswinya. Meskipun ya keadaan di rumah, keadaan ya dompetnya, keadaan makanannya, keadaan ya begitulah ya. Iya. Tapi dia tetap berusaha untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi motorik untuk kalian ke depan. Nah, kalau soal misalnya kesalahan ya, sebenarnya siswa-siswi itu di sekolah itu harus salah dia sebenarnya ya. Karena di sekolah itu tahap latihan dalam arti kamu harus boleh salah supaya diperbaiki kesalahannya. Biar di masyarakat. Biar nanti di masyarakat tidak boleh salah. Iya betul. Kenapa? Karena kalau di masyarakat kamu salah, kamu akan sangat disalahkan. Langsung nilainya. Langsung dinilai ya. Karena kan di masyarakat itu kan ada yang S1, ada yang SMA, ada yang belum tidak sekolah, ada yang S2, dia ragam. Ya. Ada yang kita salah ngomong sedikit aja mereka sudah nilai, oh begini dia, begono dia. Ya toh? Bukan berarti masyarakat sosial itu jelek, ya tidak. Ya. Dalam arti itu memang keadaan dunia sosial, ya dunia lingkungan masyarakat. Nah, kalau di
apa namanya, di sekolah wajib kamu salah, misalnya kan eh, ketika melakukan sesuatu ada kesalahan pasti diperbaiki, Ya. pasti diperbaiki. Nah, satu pertanyaan yang paling akhir, yang paling ini sering saya omong di adik-adik kelas kalian ya, kemudian kalian juga ke kelas kalian. Nah, ada satu pertanyaan yang membuat kalian itu fungsi neuron dan kognitif itu tidak pernah bekerja maksimal sekarang. Artinya kan cara berpikir kita itu masih kurang ya. Iya. Meskipun dia anugerahi otak yang sama oleh Tuhan ya. Karena kan start kita itu kan startnya sama. Ya. Begitu lahir posisi kosong. Ya. Kok yang ada yang lain lebih cerdas, ada yang lain ya begitu saja, ada yang lain buruk sekali. Padahal kan startnya nol semua toh, start kosong. Dari lahir kan startnya tidak mengerti apa-apa, begitu. Nah, tips saya dulu, saya mulai dari diri saya sendiri. Memang sih sebenarnya tidak enak ya. Ketika saya mulai dari diri saya sendiri, saya didahului dengan tanya kenapa. Ya. Setiap waktu, setiap hari saya mendapatkan 15 menit untuk bertanya, kenapa saya begini? Saya harus jawab pertanyaan saya sendiri itu. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa begitu? Oh, saya mau bikin bisnis. Saya tidak ingin. Kenapa? Kenapa? Jadi berputar-putar selama 1-2 minggu. Berputar-putar. Orang pikir bahwa orang gila itu karena dia apa namanya ngomong sendirian tuh. Ngomong sendiri. Wih, ini orang gila nih, ngomong sama setan ya. Dalam waktu lain. Ya. Padahal kan dia otaknya bekerja. Ya, betul. Nah, ketika selesai dengan masalah pribadi, kamu akan melahirkan jiwa yang dingin. Maksudnya jiwa dingin itu terkadang kalau misalnya ketika kamu menyelesaikan masalahmu, kenapa tadi, kenapa saya begini, kenapa begini, oh karena begini, lalu kenapa begini, dipertanyakan terus. Ketika kamu selesai, kamu bergabung dengan teman-temanmu 1 minggu kemudian, kamu akan merasa orang yang berbeda di situ, tidak connect dengan teman. Iya. Antara kamu yang berharga atau teman-temanmu yang tidak berharga atau berharga, ya tidak connect. Nanti teman-temanmu, kok kamu beda ya hari ini, kok kamu agak lain, karena cara omongnya santai, tidak pernah begini, tidak kalau ada masalah tidak pernah frontal, Ya. santai menangkap sesuatu itu santai. Pelan, artinya kan pahami dulu baru reaksi ya, jangan langsung kamu begini, kurang aja kan begitu kan. Iya. Ya, langsung santai begitu. Jadi terus ada perubahan lagi, misalnya kok ada ya Pak ya, kalau orang itu ngobrol dengan orang lain itu serasa simpel sekali masalah-masalah hidup. Iya. Ada tuh orang seperti itu. Iya. Ketika padahal kita pikir masalah besar sekali. Terus ketika kita ngobrol dengan orang yang menurut kita lebih paham, dia bisa menyelesaikan itu dalam ya gampang sekali ya, sederhana sekali. Lalu kita berpikir, kenapa saya tidak berpikir begitu tadi? Kan ada orang seperti itu. Ya, banyak ya. Nah, cara ini adalah ketika misalnya menurut kalian itu kenapa seperti itu? Kenapa ada orang seperti itu menurut kalian? Kalau menurut saya mungkin bawaan dari keluarga. Bawaan biasa ngomong di keluarga ya. Dan kalau misalnya pintar ngomong itu Pak, mungkin dari kecil dia sudah terbiasa dengan lingkungannya. Lingkungan kadang juga tumbuh kembangnya anak tuh Pak, tergantung dari lingkungan, tergantung dari orang tua. Ya, benar sih. Menurut gitu? Kalau dari saya sih sebagiannya dari disebabkan oleh faktor genetik serta cara berpikir dan pendidikannya. Pendirian, oke. Ya. Pendirian, faktor lingkungan, orang tua, cara didik ya, dan lain-lain. Bagus sih sebenarnya, masuk sih, entah itu benar atau salah ya. Tapi menurut saya pribadi begini, kalau kamu belajar soal logika komputer ya, logika
apa ini Kak, coding ini Kak. Begitu coding bahwa masalah itu sebenarnya ada dua masalah ya, ada hitam dan ada putih, yaitu ada baik dan ada buruk, cuma dua saja masalah. Ya. Ya loh. Nah, ketika kamu paham, tergantung kamu posisinya di mana. Posisi kamu di mana? Apakah kamu di hitam atau kamu di putih? Ketika kamu di hitam, maka kamu akan mencari segala sesuatu yang bisa mendukung hitammu itu. Ya loh. Ya. Kalau perdebatan orang kan. Ya. Kalau kamu posisi di putih, maka kamu akan mencari sesuatu, argumen-argumen, materi-materi atau informasi-informasi untuk mendukung pendirian atau positioningmu itu yang di putih. Ya. Itu yang menyebabkan seseorang itu bisa lihai di positioning dia, dan itu sangat berbahaya kalau positioning itu sangat sangat fanatik ya, atau dikembangkan. Nah, kenapa kok ada orang yang kalau kita ngobrol itu enak sekali dia omong, enak sekali ya. Jadi otak kita itu sebenarnya dia dilatih ya. Ya, neuron kita itu dilatih supaya kognitifnya berjalan maksimal dalam artian beriringan. Kita sekarang itu bekerja optimal. Oke. Nah, kalau kalian melihat sebuah masalah, kamu harus posisi yang pertama adalah di posisi putihnya dulu atau posisinya dulu. Ketika kamu paham, ambil semua, lalu kamu ambil di posisi terbalik ya, banyak terbalik. Ambil posisi negatif. Ambil segala informasi yang ada di yang di positif atau negatif ini untuk bisa mendukung, membantah argumen positif ya. Jadi ada dua nih, yang pertama positif, yang kedua negatif. Jadi kamu cari tahu ini ya. Kalau kamu tahu bahwa kelemahannya di mana di kedua ini, jangan dulu kelebihan, kelemahannya di mana. Nah, kalau kamu tahu kelemahannya, maka kamu ambil posisi yang sedikit menjauh dari kelemahan itu. Iya. Sedikit ya, jangan juga langsung menjauh, jangan ya. Sedikit menjauh. Kenapa? Ketika lawan bicaramu nanti ambil yang positif atau negatif, kau bisa imbangi. Dan apa yang dia omong kamu sudah pikirkan. Itu yang bukan begini. Ada orang yang ngomong itu, wah, santai Pak. Santai, kok segala sisi dia tahu. Ya, karena begini kan, sekarang kan ilmu itu kan gampang ya. Ya, tinggal klik aja di Google. Bagaimana caranya operasikan mesin cleaner misalnya toh. Iya. Ada di YouTube tutorial itu. Bagaimana caranya ngomong pakai bahasa Rusia. Pengucapannya bagaimana? Lidahnya mesti dilipat 4 dulu baru bisa ngomong. Kan bahasa Rusia kan huruf mati semua gitu. V, J, Y, aduh bacanya bagaimana? Nah, sebenarnya informasi dan segala sesuatu itu cepat ya. Kekurangan kita itu processing, memproses informasi itu menjadi sesuatu yang berguna itu yang susah. Maka tadi dibutuhkan dua argumen tadi, ada positif ada negatif. Jadi ketika kita paham sesuatu itu ya kita harus perdebatkan dulu. Jadi so guys, mungkin ada pertanyaan ke saya atau apa, diskusi ke saya ada. Ya. Habis ini kemana? Ke pasar. Pasar. Untuk persiapan PKL. Untuk persiapan PKL, beli baju. Iya Pak. Beli baju ya. Baju apa sih itu? Hitam putih polos. Hitam putih polos. Itu standar umum untuk di hotel. Oh ya, seperti karyawan baru misalnya ya. Iya. Hitam putih. Sepatu juga. Kalau sepatu hitam polos. Oke, ya mudah-mudahan nanti PKL-nya lancar ya. Amin. Lancar, kemudian bisa selesai PKL ya. Yang pertama sehat terus, jaga kesehatan. Kemudian yang kedua jangan berpikir yang aneh-aneh ya. Kemudian jangan bikin masalah. Kemudian yang terakhir itu bawa nama baik lembaga. Kita tidak pernah ajarkan sesuatu yang jahat di sini. Baik semua guru ya toh. Iya Pak. Ya toh. Nah,
Kemudian nanti setelah kalian tamat PKL itu kan ada KK ya. Dan setelah KK ujian akhir saya tamat. Nanti kan beasiswa ada di sekolah kita kan setiap tahun itu kan 2 orang ya. Kemudian ke Jepang juga. Nanti semester ini kalau di PKL kami di sini belajar bahasa Jepang. Untuk mempersiapkan nanti angkatan di bawah kalian harus semuanya ke Jepang. Jadi itu ya hari ini ya. Terima kasih telah hadir, telah mengundang saya. Ya tidak ada hal yang saya berikan. Ya tidak ada harta yang paling ingin saya berikan kecuali motivasi, dorongan ya. Begitu. Kalian sudah besar, kalian bisa cari mana yang baik, mana yang buruk. Tinggal saya di tengah-tengah untuk mendukung dan mendorong. Nah, jadi guys, para penonton pemirsa di rumah, sahabat karya murni, baik guru, siswa maupun keluarga besar seluruhnya, lingkungan sekolah dan masyarakat, orang tua, kami di sini masih buka pendaftaran baru ya sampai tanggal 15 Juli. Jadi adik-adik yang selesai SMP, yang barusan tamat maupun tamat tahun lalu, yang tidak sempat masuk sekolah bisa langsung ke sini, atau bisa juga online. Nanti di deskripsi video ini di media sosial YouTube, Facebook, TikTok nanti ada ya, dia punya link. Tinggal daftar online. Ketika setelah daftar online masuk ke dalam sebuah grup, setelah dalam grup akan ada informasi daftar ulang. Jadi kalau soal omong berapa uang apanya, pendaftarannya tidak ada guys, gratis. Memang aturannya harus gratis. Ya di sini juga harus gratis. Begitu. Jadi aman, tidak ada masalah. Tinggal datang aja bawa berkas sudah. Setelah itu pulang. Jadi gitu, Rizkito, Viola, terima kasih hari ini. Semoga aktivitasnya lancar ya. Jangan dulu pacaran. Ya, pacaran sewajarnya saja. Kalau lihat perempuan gampang. Gini Rizkito. Saya dulu waktu SMA, ya sewajarnya saja, sebatas ngobrol toh. Nanti kalau kamu sudah bekerja, itu banyak yang datang. Malah kamu susah lagi pilih mana. Ya dong. Karena kalau soal cantik, ini cantik si A, cantik si B, cantik juga. Ya dekat si A cantik, si A ini dekat, yang si B juga dekat. Perbedaannya apa? Apakah saya yang beda ini? Ya dong. Ya, begitu. Jadi untuk yang sekarang ya standarnya standar ya, kamunya seperti apa begitu juga pacarmu ya misalnya. Ya, begitu juga pacarmu ya, standarnya seperti itu. Nah, artinya kan ketika kamu sudah bekerja nanti pasti banyak yang datang. Untuk yang sekarang kalau ya, tahan dulu, sebatasnya saja, jangan terlalu euforia terlalu karena pacaran. Ya fokus dulu ke punya masa depan. Begitu ya. Jadi hal-hal yang kurang baik hari ini saya ucapkan mohon maaf ya. Hal-hal yang baik saya ucapkan terima kasih. Kemudian tanggal berapa kalian pergi PKL? Kalau kami punya tanggal 1. Tanggal 1 Juli. Iya. Cepat sekali. Masuk sudah. Masuk. Kecuali kami yang dia Soalnya ya ada tanggal interview dulu. interview. Yang kedua, kalau sudah lolos baru ada informasi dari hotel kapan mulai bekerja. Itu bukan magang lagi ya, maksudnya bekerja sudah itu ya. Masuk praktek. Ya mudah-mudahan hotel sampaikan kerja di sini saja Pak, informasi ke sekolah misalnya. Ujiannya dari sini ya, bagus juga, tidak apa-apa ya. Sekolah aturannya ya yang seperti itu boleh ya. Ujiannya di sekolah ujiannya di tempat kerja ya, dia langsung kerja karena SMK itu kan sekolah langsung kerja. Tujuannya seperti itu. Begitu ya. Hari ini terima kasih. Salam sama orang tua. Tidak ada sesuatu yang saya harus kasih. Karena saya memang kurang juga ya. Jadi gitu ya guys, terima kasih hari ini. Nonton terus kita episode kedua, nanti lanjutan episode yang ketiga. Terima kasih. Bye.